Halo Sobat Hukum, jumpa lagi masih di channel kita tercinta masih dengan Bang. Kali ini kita ke kasus ketenagakerjaan. Ada pertanyaan yang bunyinya itu kayak gini kira-kira. Bisakah melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK karena alasan pekerja itu mengalami sakit jiwa atau gangguan jiwa? Nah, dan bagaimana cara melakukannya? Karena eh, menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan ya, misalnya penyakit itu terjadi kadang dia datang itu tiba-tiba, kemudian kadang dia sehat gitu, sehingga untuk memenuhi ketentuan 12 bulan secara terus menerus itu tidak bisa terpenuhi karena kadang sehat, kadang dia sakit jiwa gitu. Oke, kita lihat dulu ke alasan pemutusan hubungan kerja atau PHK bagi pekerja yang sakit itu sebenarnya. Oke, kita lanjutkan ya, alasan PHK bagi pekerja yang sakit itu sebenarnya seperti apa. Jadi pemutusan hubungan kerja atau PHK kita ketahui adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dengan perusahaan atau pengusaha ya. Jadi pada dasarnya setiap perusahaan itu dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK itu secara sepihak ya. Pada dasarnya kepada pihak pekerja tanpa alasan PHK yang jelas sebagaimana yang diatur oleh Perpu Cipta Kerja pasal 81 angka 45 atau ayat 45 yang kemarin itu sudah disahkan menjadi undang-undang pada 21 Maret 2023 beberapa hari yang lalu lah. Yang itu memuat baru pasal 154 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi ada salah satu alasan PHK yang dibenarkan sebenarnya menurut undang-undang, yaitu pekerja mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas waktu 12 bulan. Itu ceritanya. Terus bagaimana dengan pekerja yang mengalami sakit gangguan jiwa yang kadang-kadang tuh muncul, kadang-kadang itu kemudian dia sehat lagi gitu. Jadi kadang muncul, kadang hilang sakitnya itu, sakit jiwa. Tapi penyakit itu tidak terjadi sampai 12 bulan secara berturut-turut atau terus-menerus gitu. Tidak berkesinambungan. Jadi menurut pasal 81 angka 43 Perpu Cipta Kerja itu ya mengubah pasal 153 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan huruf A. Pengusaha itu dilarang melakukan PHK kepada pekerja dengan alasan berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. Jadi dari penjelasan pasal ini ya, isi pasal ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa pengusaha itu dilarang melakukan PHK terhadap pekerja dengan alasan sakit selama tidak melampaui waktu 12 bulan secara terus-menerus. Terus gimana? Apakah sakit jiwa kambuhan termasuk dalam kategori sakit berkepanjangan yang menjadi alasan larangan melakukan PHK terhadap pekerja atau buruh? Oke, coba kita lihat ke gangguan jiwa itu seperti apa atau gangguan mental itu. Kalau kita lihat definisi mental illness ya atau gangguan mental yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan itu mendefinisikan mental illness atau mental disorder atau gangguan mental atau gangguan jiwa itu adalah kondisi kesehatan yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku atau suasana hati atau kombinasi diantaranya dalam pokoknya terganggu gitu. Kondisi ini bisa terjadi sesekali atau berlangsung dalam waktu yang lama. Kalau misalnya itu sudah kronis ya. Kemudian gangguan kesehatan mental ini termasuk penyakit yang bisa diobati sebenarnya. Nah, berdasarkan keterangan definisi mental illness inilah maka sakit jiwa atau gangguan mental ini termasuk dalam kondisi kesehatan atau suatu penyakit. Sehingga kondisi ini termasuk dalam kategori sakit yang dimaksud di dalam Perpu Cipta Kerja tadi.
yang sudah mengubah Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagaimana disebutkan oleh uh, Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kemudian apabila pengusaha tetap melakukan PHK karena alasan sakit jiwa tadi, kambuh-kambuhan gitu ya, itu tapi tidak melampaui waktu 12 bulan misalnya secara terus-menerus, PHK itu adalah batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja tersebut atau buruh itu ke posisinya gitu, posisi perusahaan. Tetapi jika pekerja itu kemudian sakit jiwa ya, namun dia tidak bisa memberikan surat keterangan sakit dari dokter, maka perusahaan bisa melakukan PHK kepada pekerja ini dengan kategori dia mangkir karena tidak menunjukkan surat keterangan dari dokter. Terus apa hak-hak pekerja ini kalau dia dikategorikan mangkir? Pekerja yang sakit termasuk sakit jiwa atau gangguan mental ini pada dasarnya tetap berhak atas upah. Adapun ketentuan upah terhadap pekerja yang sakit berkepanjangan itu diatur secara berjenjang. Kalau kita lihat itu aturannya. Jadi untuk 4 bulan pertama itu dibayar 100% dari upah. Kemudian 4 bulan kedua dibayar 70% dari upah. 4 bulan ketiga itu dibayar 50% dari upah. Kemudian untuk bulan selanjutnya itu dibayar 25% dari upah sebelum PHK dilakukan oleh pengusaha karena 12 bulan tadi kan. Tapi kemudian jika pekerja itu di PHK karena alasan sakit berkepanjangan dan telah melampaui batas 12 bulan berturut-turut, maka dia berhak atas pesangon PHK 2 kali ketentuan, uang penghargaan masa kerja itu 1 kali ketentuan, dan uang penggantian hak. Jadi kesimpulannya kalau kita simpulkan ya, pengusaha atau perusahaan itu tidak bisa melakukan PHK karena alasan pekerja itu sakit jiwa. Dan sering kamu jika pekerja itu memberikan surat keterangan dari dokter misalnya, dan itu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. Jadi alasan PHK itu yang sakit berkepanjangan itu dibenarkan undang-undang syaratnya itu tadi. Jika pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas waktu 12 bulan. Apalagi kalau misalnya alasan 12 bulan itu terus-menerus itu tidak dapat dipenuhi. Sehingga PHK terhadap pekerja yang sakit jiwa itu tidak dapat dibenarkan. Ya, dengan alasan tidak terus-menerus atau berkesinambungan. Jika pengusaha atau perusahaan itu tetap ingin melakukan PHK, maka keputusan PHK tadi itu batal demi hukum. Itu sobat hukum jawaban dari kami. Kalau misalnya kalian punya pendapat, punya saran, silahkan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih sudah pantengin terus channel ini. Jangan lupa tetap like, share, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan tidak ada pekerja buruh yang mengalami gangguan jiwa apalagi karena bekerja di tempat kalian. Semoga bermanfaat. Kita akan berjumpa lagi nanti di video berikutnya.